warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arizala Aulia dengan NPM 211305038. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan encoder. Satu, yaitu pengertian, fungsi, dan cara kerja encoder. Pengertian encoder secara umum. Pengertian encoder secara umum merupakan sebuah peralatan yang berfungsi untuk mempersingkat jalur input awal yang memiliki jumlah yang banyak untuk bisa menjadi output dengan jumlah yang lebih sedikit. Pengertian lainnya yaitu encoder merupakan sebuah perangkat yang bertugas untuk mendeteksi serta mengubah gerakan mekanis. Gerakan tersebut selanjutnya akan diubah ke sinyal output digital maupun analog. Nah, apa sih fungsi encoder itu? Nah, encoder memiliki fungsi untuk mengukur posisi, akselerasi, kecepatan sementara, serta arah yang selanjutnya yang bisa diturunkan dari gerakan putar atau antarlinier. Penyebab mengapa encoder bisa berbeda? Nah, karena berdasarkan pada berbagai prinsip fisik operasi, protokol komunikasi, dan lain sebagainya. Rangkaian encoder berfungsi untuk melakukan encoding atau pembuatan kode. Nah, jika kamu bisa melihat bagaimana cara komputer atau perangkat digital berkomunikasi, maka yang akan kamu lihat adalah deretan angka 1 atau 0. Karena mesin hanya mengerti iya dan tidak, atau false dan true, yang kita mengenalnya dengan sebutan sistem bilangan biner. Nah, apa sih prinsip cara kerja encoder? Nah, prinsip cara kerja encoder yakni dari semua input yang terpasang hanya satu kaki input yang diberikan logic 1 atau high dalam satu waktu. Dan encoder akan mengubah sinyal tersebut ke format kode bit-bit binar dengan tiap-tiap kaki input yang memiliki output kode tertentu. Nah, encoder akan mengkodekan setiap jalur input yang aktif menjadi kode bilangan biner dengan konfigurasi 2 pangkat n input dan n-nya adalah output. Dia akan mengubah informasi dari 2 pangkat n input tersebut menjadi kode binari sejumlah n yang ekuivalen dengan inputnya. Nah, yang kedua kita akan menjelaskan mengenai jenis-jenis encoder. Nah, yaitu yang pertama adalah 4-to-2 encoder. Encoder 4-to-2 ini terdiri dari 4 input. Encoder 4-to-2 ini terdiri dari 4 input, yakni Y3, Y2, Y1 dan Y0, dan 2 output adalah A1 dan A0, di mana setiap salah satu dari input mendapatkan logic 1, maka akan menghasilkan kondisi kedua output tertentu. Nah, ini adalah gambaran dari encoder 4-to-2. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. Nah, output A1, ini output A1 ya, merupakan penjumlahan dari Y3 dan Y2. Hasilnya adalah 0 karena 0 tambah 0 hasilnya 0. Lalu untuk A0 penjumlahan dari Y3 dan Y1, yaitu 0 tambah 0 juga hasilnya 0 dan baris berikutnya. Nah, jika kita implementasikan ke dalam rangkaian logika menggunakan 2 gerbang OR, maka akan menjadi rangkaian seperti ini. Diode 8-to-3 encoder atau octal binary. Seperti namanya, encoder 8-to-3 memiliki 8 input yang dimulai dari Y0, Y1, Y2 sampai Y7 dan 3 output yaitu A2, A1 dan A0. Setiap satu input mewakili 1 digit oktal dan 3 output menghasilkan kode biner yang sesuai dengan nilai inputnya. Nah, ini gambarnya, gambar dari 8-to-3 encoder dan ini tabel kebenarannya. Nah, rumusnya tersendiri dari A2 merupakan penjumlahan dari Y3,
rumusnya sendiri dari A2 di sini merupakan penjumlahan dari Y7, Y6, Y5 dan Y4. Nah, kalau A1 ini penjumlahan dari Y7, Y6, Y3 dan Y2 dan seterusnya. Nah, persamaan dari tabel itu bisa kita implementasikan ke dalam rangkaian logika menggunakan 3 gerbang OR. Maka akan menjadi rangkaian seperti di bawah ini. Nah, ada lagi jenisnya yaitu decimal to BCD encoder atau 10 to 4 encoder. Decimal to BCD encoder ini terdiri dari 10 input dan 4 output. Nah, setiap input mewakili bilangan desimal tertentu dan 4 outputnya mewakili kode BCD, yaitu kode biner untuk bilangan desimal yang sesuai dengan masukan yang diberikan input. Nah, ini gambar dari decimal to BCD encoder dan ini adalah tabel kebenarannya. Nah, kalau A3 di sini merupakan penjumlahan dari Y9 dan Y8, kalau A2 merupakan penjumlahan dari Y7, Y5 dan Y4. Kalau A1 di sini merupakan penjumlahan dari Y7, Y6, Y3 dan Y2. Dan seterusnya. Di sini ada persamaan yang kita implementasikan ke dalam rangkaian logika yang menggunakan 4 gerbang OR seperti ini. Nah, yang terakhir ada priority encoder. Priority encoder adalah rangkaian encoder yang mempunyai fungsi prioritas. Nah, jadi jika di waktu yang sama ada 2 atau lebih input bernilai 1, maka output hanya akan menghasilkan keluaran sesuai dengan input yang mempunyai prioritas tertinggi. Nah, priority encoder ini memiliki 4 input, yakni Y3, Y2, Y1 dan Y0. Dan 2 output yaitu A1 dan A0. Urutan prioritasnya adalah Y3 yang memiliki prioritas tertinggi dan Y0 merupakan yang terendah. Nah, ini ada tabel kebenarannya. Nah, kalau A0 ini rumusnya adalah Y3 ditambah not Y2 ditambah Y1. Nah, kalau A1 di sini merupakan penjumlahan dari Y3 dan Y2. Nah, 2 persamaan logika dari output di atas bisa diimplementasikan ke rangkaian berikut ini. Mungkin cukup sekian penjelasan saya terkait dengan encoder. Ada salah kata, salah bahasa, salah ucapan, saya minta maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.